Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan apa? Ya, Udah lama? udah lama. Ada apa, Mas? Ngagetin aja kalau dateng. Ini loh, mau lanjutkan pembahasan yang kemarin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin bahas apa emang? Yang masalah akhlak. Masalah akhlak. Masalah akhlak. Oh, kemarin sama sampean. Iya. Iya. Maksudnya bahas masalah akhlak. Akhlak yang bagaimana? Akhlak untuk keseluruhan itu. Akhlak untuk keseluruhan. Maksudnya akhlak untuk kita sendiri dan pentingnya untuk apa gitu maksudnya. Ya bicara masalah akhlak ya memang penting buat kehidupan kita, buat diri kita, terus buat rumah tangga, buat tetangga, buat saudara, buat teman-teman kita, bahkan sama anak kecil kita harus berakhlak, itu penting. Walaupun orang itu tidak sholat, Walaupun orang tidak sholat ataupun apa, kita jangan bicara masalah sholat dulu. Karena apa? Di sini kita bicara akhlak. Ya, bagaimana kita harus berakhlak kepada manusia? Bagaimana kita harus berakhlak kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, Mas. berarti pentingnya masalah akhlak buat kehidupan kita apa, Mas? Maksudnya masalah akhlak buat kehidupan kita apa? Iya. Gini, Mas. Orang diciptakan di dunia ini, apalagi dari nur atau cahaya itu sendiri, kesucian kita, batin kita, hati kita, akal kita, jiwa kita, memang semuanya dilingkupi dengan akhlak, Mas. Harus malah manusia hidup itu harus berakhlak. Walaupun itu yang tadi saya jelaskan, buat kita berakhlak kepada anak-anak, orang tua, saudara, kakak adik kita, tetangga kita, teman-teman kita, itu harus sangat penting akhlak buat kehidupan kita. Nih terutama, nih saya jelaskan ya, akhlak kalau kita mau mencakup semuanya. Kadang orang berakhlak kepada teman kita, kadang orang berakhlak kepada saudara kita, tetangga kita, guru kita. Tapi kalau kita belum berakhlak kepada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kita belum bisa berakhlak itu, niscaya semuanya itu akan sia-sia. Jadi yang terpenting kita berakhlak yang paling utama itu dengan berakhlak kepada orang tua kita. Kalau kita sudah ridho, orang tua kita sudah ridho tentang akhlak kita yang mau bagaimana, adab sopan santunnya seperti apa, nanti secara otomatis karena kita sudah terbiasa kepada orang tua berakhlak, nanti sama teman pun kita harus berakhlak. Karena apa? Kita sudah terbiasa. Akhlak kalau kita sudah dibiasakan, ya nantinya kita berhadapan dengan siapa saja, ya sudah biasa berakhlak. Jadi kita harus tahu nanti sopan santunnya kita kepada guru kita, kepada teman kita, kepada lingkungan kita, itu sudah terotomatis kita lakukan. Karena apa? Sudah terbiasa, yang tadi saya bilang, sudah terbiasa dilakukan kita kepada orang tua. Jadi jangan malah kebalik, sama yang lain kita berakhlak tapi sama orang tua sendiri kita enggak. Itu yang kadang orang itu salah, khususnya di pekerjaan sama bosnya, sama direkturnya, sama manajernya, itu sama sangat sopan santun, sangat akhlaknya dijaga banget. Tapi ketika pulang ke rumah, ditanyakan sama ibu, tanyakan sama bapak, Mas udah pulang? Iya Bu, lagi capek-capek katanya terus. Nah itu
Itu yang kebanyakan anak-anak sekarang itu kadang kalau dibilang sama orang tua kadang nggak bisa jaga jawabannya. Orang tua tanya seperti itu berarti apa? Orang tua punya ulas asih kepada anaknya, kelihatan capek, kelihatan apa, makanya ditanya kepada anaknya, Mas udah pulang belum? Anak kalau sudah beranak, jawabannya pasti kurang lebih seperti ini. Iya bu, iya bu, baru pulang. Mas capek banget habis kerja. Kayak gitu. Itulah pentingnya akhlak terhadap orang tua kita. Nanti kalau kita sudah berakhlak, tadi yang saya bilang sudah berakhlak pada orang tua, nanti sekeliling kita akan mengikuti. Karena poros utama kita berakhlak pertama kepada orang tua kita sendiri. Kalau kita sudah berakhlak kepada orang tua sendiri, diri kita pun harus diakhlaki. Jiwa kita, hati kita, pikiran kita harus bersihkan dengan akhlak-akhlak kita. Nanti yang lain sudah melihat, sudah tahu. Oh, auranya beda mas nanti mas. Aura akhlak yang punya benar-benar akhlak itu, auranya beda. Itulah kenapa yang dari kemarin saya membahas tentang akhlaknya penting bagi kehidupan itu sendiri. Itu kayak gitu mas. Itulah masalah akhlak. Mau tanya lagi? Terus akhlak itu sendiri dibatasi mulainya tidak mas. Akhlak dibatasi mulainya tidak mas. Maksudnya akhlak itu ada batasnya tidak gitu ya. Mulai dari kapan gitu? Oh gini mas, masalah akhlak yang saya pernah cermati dalam buku yang saya baca, bahkan dari ustadz-ustadz kita yang pernah kita ngaji, akhlak itu tidak dibatasi mas. Kuncinya satu, kalau orang itu sudah mubaleh berarti artinya kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau sudah tahu tentang itu, berarti kita wajib untuk berakhlak. Makanya sebelum mubaleh, untuk khususnya anak-anak TK, anak-anak PAUD, anak-anak MI, SD, MTS, SMA, sampai perguruan tinggi, yang sering kita pelajari dalam sekolah itu, pasti satu, sopan santun terhadap orang yang kita hadapi. Entah itu anak kecil, entah itu orang tua. Jadi kalau nanti mas punya anak, kalau masnya punya anak terus anaknya bedut, rengkel, berani sama mas, jangan salah anaknya. Karena dari orang tuanya itu sendiri, dari dulunya sudah ditanamkan tentang masalah anak belum. Kadang orang salah mengartikan, akhlaknya anak tidak baik, disalahkan anaknya. Padahal apa? Orang tua itu sendiri belum bisa mempraktekkan akhlak kepada anaknya itu sendiri. Banyak mas sekarang mas yang keblinger, yang salah kaprah, menyalahkan terus anaknya. Kamu disekolahkan kayak gitu terus-terusan. Dengan kamu menyalahkan anak tentang masalah kamu disekolahkan kayak gitu terus-terusan, itu pun anak kepada anak itu tidak baik. Seharusnya ngomongnya yang enak. Mas, jangan kayak gitu mas. Kan tadi Bu Guru sama Pak Guru sudah mempelajari tentang sopan santun. Kok ngomongnya kayak gitu? Gak baik. Ngomongnya yang hati-hati lagi. Jadi nanti anak itu gak berani sama orang tua. Kalau kita ngomongnya agak keras, itu secara tidak langsung, secara otomatis kita sudah mempelajari anak bahwasanya, oh bapak kok kasar banget ya ngomongnya. Oh, ibu kok ngomongnya kasar banget ya. Gitu. Jadi nggak semena-mena. Kita sama anak pun ucapannya harus dijaga, apalagi tindakannya. Itu seperti itu, ya. Penting untuk anak kita harus pelajari mulai dari dulu. Mulai sekarang kita apa yang harus dipraktekkan kepada anak kita mulai dijaganya sekarang. Nyampe nanti kapan-kapan harus dijaga dimanapun, kapanpun, siapapun, dan dalam kondisi apapun kita harus berakhlak. Udah paham belum? Ya.
Udah? Udah. Saya mau ke belakang, Iya. ambil jajan. Udah?